Akan tetapi, penyisipan istilah sola scriptura justru menunjukkan krisis otoritas yang semakin dalam di dalam Protestantisme. Salve fratres, mari kita bahas tentang sola scriptura dan solo scriptura. Apa sih yang membedakannya? Salah satu doktrin utama yang lahir dari reformasi Protestan abad ke-16 adalah sola scriptura, yakni keyakinan bahwa kitab suci adalah satu-satunya sumber otoritas tertinggi dalam hal iman dan moral, atau apapun penjelasan mereka. Doktrin ini telah lama menjadi pilar pembeda antara Protestantisme dan Gereja Katolik yang mengakui kitab suci bersama tradisi suci dan magisterium sebagai tiga pilar otoritas yang tidak terpisahkan. Namun seiring waktu, ketegangan internal dalam penerapan sola scriptura mendorong munculnya istilah baru, solo scriptura. Istilah ini digunakan oleh sebagian teolog Protestan sebagai kritik terhadap sesama Protestan yang dianggap terlalu individualistik dalam menafsirkan kitab suci. Akan tetapi, penyisipan istilah solo scriptura justru menunjukkan krisis otoritas yang semakin dalam di dalam Protestantisme. Bahkan istilah ini sendiri cacat secara gramatikal dan tidak sahih secara teologis. Ya, yang pertama, sola scriptura adalah masalah yang melekat sejak awal. Doktrin sola scriptura tampaknya menjunjung tinggi kitab suci, namun secara eksplisit meruntuhkan landasan otoritatif yang menyatukan umat Kristiani. Tanpa magisterium gereja yang sah dan tradisi apostolik yang hidup, sola scriptura menyerahkan penafsiran kitab suci kepada individu atau komunitas masing-masing. Akibatnya, lahirlah ribuan denominasi dengan doktrin yang saling bertentangan, semua mengklaim dasar iblis. Keberagaman tafsir ini bukanlah penyimpangan dari sola scriptura, melainkan konsekuensi logisnya. Ketika gereja tidak lagi memiliki suara pemersatu, maka kebenaran menjadi relatif terhadap komunitas atau pembaca. Ya. Yang kedua, solo scriptura, solusi palsu dan istilah cacat. Melihat kekacauan ini, sebagian teolog Protestan mulai membedakan antara sola scriptura yang dianggap sehat dan solo scriptura yang mereka anggap menyimpang. Solo scriptura didefinisikan sebagai sikap menolak semua bentuk otoritas selain kitab suci, bahkan menolak tradisi gerejawi dan kesaksian para bapak gereja. Namun, saudara-saudari, solusi ini bersifat retoris, bukan substansial. Solo scriptura hanyalah nama lain dari praktek nyata yang secara tak terhindarkan muncul dari sola scriptura. Membuat dikotomi seperti ini adalah upaya untuk menyalahkan praktek, bukan prinsip. Padahal prinsip itulah yang membuka pintu ke arah praktek menyimpang tersebut. Lebih parahnya lagi, saudara-saudari, istilah solo scriptura itu sendiri tidak valid secara tata bahasa Latin. Scriptura adalah kata benda feminin dalam bahasa Latin, dan karena itu harus diikuti oleh bentuk kata sifat feminin, sola. Kata solo adalah bentuk maskulin atau neutrum dalam kasus datif atau ablatif, dan tidak cocok digunakan dengan scriptura. Maka istilah ini tidak hanya lemah secara konsep, tetapi juga keliru secara bahasa. Yang ketiga, ada krisis otoritas yang tak terselesaikan. Jadi, upaya untuk membedakan sola scriptura dan solo scriptura adalah semacam pemutihan terhadap kegagalan prinsip otoritatif Protestantisme. Tanpa struktur otoritas gereja yang kelihatan dan historis seperti yang ada dalam gereja Katolik dengan magisteriumnya, maka kitab suci menjadi teks terbuka yang mudah disalahgunakan oleh siapa saja. Klaim bahwa seseorang mengikuti sola scriptura tidak memberikan jaminan akan kesatuan iman atau integritas ajaran. Gereja Katolik sebaliknya tidak menolak kitab suci sebagai sumber utama wahyu ilahi, tetapi menerimanya dalam konteks tradisi dan magisterium yang berasal dari Kristus sendiri. Ketiganya berjalan bersama sebagai satu kesatuan organik.
Kitab suci lahir dari tradisi apostolik dan hanya dapat ditafsirkan dengan benar dalam terang Roh Kudus yang membimbing gereja yang hidup dan ajarannya yang tetap. Nah, saudara-saudariku, penggunaan istilah sola scriptura tidak lebih dari sekedar retorika apologetik internal Protestan yang ingin menyelamatkan wajah sola scriptura, namun dikotomi ini gagal menyelesaikan krisis otoritas yang ditimbulkan oleh prinsip itu sendiri. Bahkan dari segi tata bahasa Latin, istilah ini tidak sah. Yang diperlukan bukanlah pembaruan istilah, melainkan pertobatan kembali kepada struktur otoritas gereja yang Kristus sendiri dirikan, di mana kitab suci dibaca, diajarkan, dan dijaga dalam kesatuan umat Allah di bawah bimbingan magisterium yang sah. Good job, Protestantisme.